Para sahabat Resi Dehonian yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dengan Resi Renungan Singkat Dehonian, edisi Rabu 28 September 2016. Resi kali ini akan dibawakan oleh Romo Antonius Heruyono SCY dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para pendengar Renungan Singkat Dehonian yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Para pendengar Renungan Singkat Dehonian, mari kita renungkan bacaan yang baru saja kita dengarkan. Allah adalah yang utama. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa untuk menjadi seorang Kristen tidaklah mudah. Seseorang harus mau keluar dari situasi kenyamanan, dan ia harus menyangkal dirinya demi memberikan tempat yang utama kepada Tuhan. Ajaran Yesus ini bermaksud untuk menempatkan Allah di atas segalanya di dalam hidup ini, melebihi siapapun dan apapun. Dikisahkan seseorang yang lain lagi dan hendak mengikuti Kristus dengan satu kondisi, yakni bahwa ia diperbolehkan untuk berpamitan dengan keluarganya. Tuhan Yesus yang mengetahui kedalaman hati setiap orang, mengetahui bahwa di balik ungkapan itu sebenarnya hatinya masih belum memutuskan. Akankah ia mau mengikuti Kristus? Menanggapi perkataannya ini, maka Yesus mengajarkan agar kita memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah tanpa keraguan dan tanpa alasan cadangan. Kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada misi yang Tuhan percayakan kepada kita harus memampukan kita untuk menghadapi rintangan apapun. Mengikuti Kristus artinya menjadikan diri kita sepenuhnya siap sedia baginya, sehingga apapun pengorbanan yang dimintanya dapat kita lakukan. Mengikuti panggilan Kristus adalah tetap berjaga bersamanya, tidak jatuh atau meninggalkan Dia. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Walau perkataan ini sekilas terdengar kasar, tapi ini merupakan gaya bahasa yang digunakan Yesus pada saat itu untuk menjelaskan bahwa orang mati adalah mereka yang mempunyai minat hanya kepada hal-hal yang fana dan yang tidak punya penghargaan terhadap apa yang sifatnya ilahi dan kekal. Ungkapan tersebut bukan untuk mengesampingkan tugas kewajiban kita terhadap orang tua, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa
tidak ada yang lebih penting daripada hal-hal surgawi. Hati kita harus melekat pada hal-hal yang surgawi itu dan tidak menanggalkannya walaupun hanya sekejap saja, meskipun terlihat cukup mendesak. Mungkin kita merasa bangga dengan apa yang telah kita lakukan saat ini. Sudah melayani Tuhan sepenuh waktu, menjadi pembicara, menjadi donatur gereja, dan lain sebagainya. Namun kita perlu berhati-hati bila di dalam hati kita masih terbersit motivasi atau tendensi yang tidak benar, maka semuanya itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Menjadi murid Kristus berarti siap mengikuti jejak Kristus hingga ke jalan salib. Jangan sampai Yesus mengatakan kepada kita demikian. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sadarkah kita bahwa mengikuti Kristus setengah-setengah itu sama dengan menempatkan Dia tidak semestinya di dalam hati kita? Tuhan memberkati kita semua.